Selamat datang di Baja Journey bersama saya Volmonggio. Kita akan ngebahas salah satu bela diri yang dari Tionghoa. Salah satu bela diri yang menggunakan pukulan yang sangat cepat sekali. Bersama saya Volmonggio, langsung saja kita mulai. Ini dia, Baja Journey. Oke, seperti janji saya tadi, kita akan ngebahas tentang salah satu bela diri yang sangat unik sekali. Bela diri ini sangat terkenal di dalam Donnie Yen punya. Wah. Nah, dilihat dari belakang ini sudah ada nih sesuatu hal yang menjadi ciri khas dari bela diri ini. Tapi sebelum itu kita akan ngebahas tentang salah satu coach saya juga, bisa dibilang. Kenalkan dulu, coach siapa namanya? Aryo. Oke, Coach Aryo. Apa sih artinya Wing Chun ini, Coach? Wing Chun banyak yang bilang secara ininya tuh nyanyian musim semi. Nyanyian musim semi. Ya. Alright. Jadi memang bela diri yang lembut gitu. Konon katanya ada beberapa versi dari sejarah, penciptanya perempuan Eng Mui. Oh, gitu. Justru perempuan ya? Ya, dan ada beberapa versi sejarah lainnya seperti itu. Oke, untuk itu jadi bisa dibilang ini adalah merupakan salah satu bela diri asal Tionghoa dan mempunyai ciri khas yang sangat unik sekali. Sangat lembut tapi tepat sekali untuk lebih ke strikingnya ya. Iya. Bantingannya juga ada, Iya. tapi ini lebih efektif dan ini gerakan-gerakan yang sangat bagus untuk kaum hawa. Oke, tapi untuk laki-laki juga ini sangat penting. Kenapa? Karena ternyata dalam Wing Chun ini tangannya sangat cepat sekali. Untuk tangkapannya juga sangat cepat sekali. Jadi setiap dia melakukan satu gerakan itu mempunyai banyak banget langkahnya dan sangat unik, beda-beda. Seperti apa? Kita langsung tanyakan dulu untuk Coach Aryo. Ini namanya apa nih? Ini Mok Yang Jong. Jadi Mok Yang Jong itu dia lebih untuk berlatih kalau nggak ada teman. Teman sparring ya. Jadi oke. Jadi juga untuk memperkuat tangan. Betul, saya baru mau bilang ini ternyata fungsinya ini ternyata selain untuk sebagai tangan. Nah kalau ini apa? Ini juga sama ya? Sama. Jadi ibaratnya itu kalau bagi saya ya ini jarak sini. Oke. Ya, jarak sini. Jadi dia taksaunya itu kenapa dia banyak orang yang taksau di sini? Iya. Iya kan? Cuman ada juga yang di sini dibilang nanti dia bisa elbow. Oke. Oh, sorry. Paksau itu artinya apa? Paksau itu tangkis seperti ini. Oh, tangkis. Paksau. Iya. Jadi mungkin untuk teman-teman di rumah saya bisa kasih, kan banyak tuh yang mau belajar Wing Chun. Iya, betul. Dan terkendala di daerah tuh agak susah ya. Betul. Cari coachnya Iya. gitu kan. Mungkin di channel ini mungkin bisa teman-teman belajar juga, saya kasih tips. Iya. Untuk bisa Betul. belajar Wing Chun dengan mudah. Nah, ini caranya gimana nih untuk basicnya saja? Untuk basic sebelum kita lari ke sini kita harus tahu nama-nama dasarnya dulu. Oke. Jadi saya ada rumus cepat ya, mungkin nanti bisa diikutin. Semuanya belakangnya namanya sao. Sao, itu oke. tangan. Ya. Jadi ada pak sao, ada bong sao, nah ada tan sao. Nah sekarang sao-nya kita hilangin dulu. Oke. Nah sao-nya kita hilangin, kita fokus kata depannya dulu. Iya. Ada pak. Nah ini pak sao, biar gampang ya, biar Iya. teman-teman juga bisa ikutan nanti di rumah. Kemudian kita flip, ini bong. Bong. Yes, ini bong. Ini tan. Ini tan. Yes. Ini lan. Ini lan. Ini gan. Ini gan. Nah, ini man. Ya, sampai situ dulu. Ini man. Iya, man. Oh, Man Ip sao. man. Ip man. Jadi ada pak, bong. Bong. Jadi kalau dari kita ngafalin dari gesture badan, Iya. pak, kemudian di flip menjadi bong. Bong. Dari bong kita dorong ke kanan menjadi tan. Bong. Tan. Tan, kemudian jadi lan. Lan. Kemudian jadi gan. Gan. Kemudian jadi man. Man. Itu dulu. Oke. Itu udah setengah tuh, setengahnya lagi lumayan. Oh, gitu ya. Jadi cara-cara cepatnya gitu, pak, bong, tan, lan, gan, man. Oh, Saunya terakhir. pak, bong, tan, lan, gan, gan, man. Nah, sekarang setelah kita tahu nama-namanya, sekarang kita ke sini. Oh, keren. Ini pak sao. Pak sao. Jadi ini ada sisi dalam. Iya. Dalam Wing Chun itu terkenal ada center line. This is center Iya. line, garis tengah tubuh.
tengahnya kita anggap seperti ini, ya kan? Kemudian paksau dalam. Nah, ini ada paksau luar. Kemudian dari pak masuk ke bong. Jadi kalau punya wooden dummy kemudian nggak tahu cara mainnya, nah di sini cocok banget buat belajar. Iya benar. Dari paksau luar. Kemudian bong. Nah, ini bong nih. Tangan yang satunya harus wusau. Jadi ini gate pertama. Kalau gate pertamanya tembus, dia ada gate kedua. Nah, ini bong. Kemudian ada tan. Nah, setelah hafal tadi kan? Tan. Kemudian ada lan. Nah, kemudian kita masuk gan. Gan. Nah, gansau. Masuk gansau ke sini. Nah, kemudian ada mansau. Mansau bisa dibilang ex-king hand. Apa? Kayak tangan meminta, ex-king hand. Ex-king. Mansau. Kayak gitu. Cuman dia buat aplikasinya bisa kayak misalkan Bang Volan front kick saya, misalkan front kick. Front kick. Nah, ini bisa kayak gitu, mansau. Kemudian masuk. Nah, itu mansau ya? Iya. Dia posisi dari Wing Chun posisi gini, front kick misalnya. Nah, kita buang mansau. Seperti itu. Mantap. Nah, kalau paksau, ini kan wooden dummy-nya nih. Nah, sekarang langsung ke orangnya nih. Nah, ketika jab, misalkan jab, nah ini inside, dalam. Straight. Nah, kemudian jab lagi, outside. Straight, outside. Nah, itu kalau untuk orangnya. Alright. Masuk ke bong. Bong. Jab atau straight terserah. Nah, bong jab keluar. Jadi bukan di blok seperti kayak karate, AGUK bukan ya. Tapi dia ketika strike, lihat. Berasa ya? Tenaganya dilempar ya. Kemudian satunya di sini, gitu. Jadi kalau di satu ini misalkan strike, nah ini masuk bisa sini, langsung bisa. Chopping. Bongsau. Kemudian ada tan. Ada lansau. Nah, tan dan lan itu fungsinya lebih ke serangan yang sifatnya horizontal. Dari luar ya? Iya, horizontal. Kalau tadi kan lurus, vertikal ya, vertikal. Jadi satu lagi nih, paksau bisa kita combine dengan tansau. Jadi misalkan jab straight, yes, itu paktan. Jadi basic yang dari sini kita bisa kembangkan Explore lagi ya. Kemudian ada jab straight, paklan. Seperti itu. Nah, bicara dengan tansau dan lansau. Bang Volan kasih saya hook, misalnya kasih saya hook. Kiri ya? Hook saya tansau. Nah, lebih ke sini. Jadi ini kemudian sebelahnya juga sama biar kelihatan. Nah, seperti ini. Atau lansau. Jadi sifatnya dia untuk yang horizontal. Nah, Wing Chun terkenal motong serangan. Jadi ketika dia ini nggak cuma blocking, masuk ta. Jadi dia tantah. Langsung ya? Coba Bang Volan ya. Langsung ya? Coba ya. Saya mukul? Aku ya, siap. Coba ya. Nah, ini mungkin aku tangan kiri kali ya. Ini pukul ke muka. Nah, kalau latihan jangan lariin ke muka, biar aman. Aman sini ya? Larinya ke sini. Iya. Kayak gitu. Kayak di film. Ada film itu juga pertama harus safety juga. Iya benar. Ya, kita ambil hook. Seperti itu. Berbarengan ya? Selalu berbarengan ya? Motong. Intercept. Iya. Jadi bukan berbarengan, tapi kita punya mindsetnya ataupun strategi adalah memotong dengan cepat. Betul. Iya. Oke. Siap. Nah, itu tadi serangan dari horizontal ya. Horizontal. Apa lagi? Kemudian untuk yang ini, yang dua, bongsau. yang bongsau. Yang nah, gini. Gansau dia lebih kepada kalau misalkan kita nggak bisa baca serangan nih. Kita nggak bisa baca serangan, kita bingung dia mau middle atau dia high. Yes. Nah, keluarnya dia gansau. Yes, kayak gitu. Nah, jadi dia bisa buat kicking atau ke high kick sini. Nah, kayak gitu dia. Keren. Itu gansau. Ini bisa dibilang guru Wing Chun tapi tendangannya oke juga nih. Bagus ini. Lama lagi. Keren. Sip, salut. Jadi saat kita mencoba untuk menangkis ataupun memberhentikan serangan, kalau bingung ini aja ya? Ya, jadi sebenarnya kalau di Wing Chun itu dia ada center line. Ini kalau ini ketemu sisi ini one line, ini sisi ketemu sini one line. Kalau ini ketemu sisi sini misalkan ini cross line. Nah, itu harus paham. Jadi misalkan Bang Volan jab straight misalkan, ini one line straight, ini cross line. Nah, ini tanta. Gitu. Terus misalkan jab straight, one two langsung pump. Ini paksau one line. Jadi sisi sini sama sisi sini ketemu. Jadi kita harus paham itu dulu.
gitu. Jadi nggak asal pukul langsung nyerang. Iya. Iya. Ternyata ada tujuannya ya. Oke. Nah, dari ternyata selain kita mempelajari boneka kayu ini, istilahnya boneka kayu bener ya? Iya, betul. Iya kan? Dan aplikasinya sudah jelas. Jadi bukan cuma asal menggunakan gerakan ini, dan tadi bisa dijelaskan juga bahwa ini jaraknya ini ternyata bukan asal dibikin. Tapi ternyata ini bagian dari siku dan badan ya. Ini bisa buat pukul ke perut, bisa buat tendangan arah ke perut. Jadi dia seperti itu. Oke, ini mungkin pertanyaannya agak sedikit random, maksudnya agak lompat-lompat. Ini kualitas dari kayunya nggak sembarangan kan? Nggak sembarangan. Iya, karena mungkin kalau dia keras ya. Wah. Untuk yang baru belajar biasanya saya ada murid itu pasti merah atau bengkak, gitu. Apalagi dia belum pernah kena benturan ya. Iya. Kayak gitu. Tapi ini juga penting sekali nih untuk latihan, khususnya untuk latihan bagian lengan. Oke, nah sekarang ternyata di Wing Chun sendiri pun itu ada teknik unik dalam arti kata sparringnya ya. Apa sih namanya yang? Kalau di Wing Chun ada dua untuk fightingnya. Yang pertama fighting freestyle-nya itu disebutnya Tui Kong Choi. Apa namanya? Tui Kong Choi. Tui Kong Choi. Dui. CHOI. Choi. Nah, kalau Dui kan bacanya Tui. Oke. Tui Kong Choi. Tui Kong Choi. Ya, jadi kalau Tui Kong Choi dia free fight. Jadi misalkan mulainya pasang, misalkan seperti ini, begitu judge bilang fight, dia langsung dia boleh gini. Tetapi bedanya dia tidak ada serangan horizontal, tidak boleh. Oh gitu. Misalkan dia hook, nggak boleh. Nggak boleh. Kick, nggak boleh. Jadi benar-benar harus di center terus ya. Front kick, side kick, ini boleh. Yang penting vertikal. Kalau low kick masih dibolehkan, tapi tidak boleh naik ke sini. Dia ke atas. Oh nice. Ini salah satu informasi yang sangat bagus sekali. Ternyata di dalam Wing Chun sudah ada prestasinya, walaupun sudah lama tapi saya baru tahu. Tapi untungnya itulah kita mendapatkan informasi yang sangat bagus sekali di sini. Jadi ternyata di Wing Chun sudah ada kompetisinya. Jadi pukulannya benar-benar center, tidak ada hook, dan tendangannya pun lurus. Pantesan saya selalu bertanya-tanya kalau ngeliat YouTube, kenapa nggak roundhouse kick? Kenapa nggak Dwi Chagi atau apa langsung? Iya, karena itu ada aturannya. Jadi ikuti aturannya karena aturan itu menentukan kualitas Anda. Betul banget. Oke, sekarang ini kita akan melatih latihan strikingnya, latihan sportnya. Yang saya pernah waktu itu, Mas Deddy Corbuzier pernah ngajarin saya. Dia latihan begini tanpa melihat. Itu saya agak sedikit itu namanya Chisao. Chisao. Jadi kalau free fight-nya disebutnya Tui Kong Choi. Nah, kalau Chisao ini ada sportnya juga, tetapi lebih untuk mengasah rasa. Gitu, untuk mengasah rasa. Kayak gimana? Nah, sekarang kita coba ya, bareng-bareng latihan. Nah, ini adalah salah satu closing dari kita. Tapi kalau bisa, ini konsepnya sangat bagus banget untuk dilatih. Langsung kita coba. Pertama kalau kita Chisao ya, pertama tangannya harus membentuk seperti ini. Jadi kayak megang bola. Ya, kayak megang bola. Nah, yang di atas ini disebutnya futsal. Yang di atas nggak boleh berubah. Harus relax, jangan tegang. Tahu aja. Relax. Jadi tangannya nggak boleh kecang. Nggak boleh kecang, relax ya. Yang di bawah itu tansao. Nah, pada saat posisi seperti ini ya, kemudian nanti reverse, yang ke atas, yang kiri ini menjadi bongsao. Nah, yang ini nggak boleh berubah. Nah, terus seperti ini. Nah, ya kayak gitu. Jadi yang berubah hanya ini aja. Ya, seperti ini. Ini basicnya ya. Saya gantian nih, saya mengeluarkan energi nih. Ditahan dong sama Bang Volan. Tuh, ya nggak? Nah, gantian. Bang Volan ngeluarin energi. Bola, dorong ke saya. Nah, kayak gitu. Ini basic Chisao. Basic Chisao. Sekarang gantian tahan. Yes, bola. Good. Tahan. Bola. Dapetin feel-nya. Bola. Good, kayak gitu. Bola. Nah, ini dia Chisao. Jadi tidak seperti ini, maaf ya, tidak seperti ini. Iya, benar. Karena banyak yang kayak gitu. Karena yang saya lihat begitu. Bener banget. Jadi saya melihat begitu, ternyata di sini ada fungsinya, ada tujuannya, ada caranya. Nggak sembarangan, cuman begini. Ternyata ada tujuannya. Jadi ini bola. Kalau bola seperti tadi Bang Volan ini poi pai disebutnya, mendorong ya. Kemudian gantian saya poi pai, ditahan. Nah, kayak gitu. Gantian lagi. Nah, ini basic. Ini namanya Chisao, seperti ini. Nah, sekarang kita switch ya. Kita coba switch ya. Ketika saya Lao Sao ya, saya keluar tuh.
Bang Volan tangannya ini juga ikut keluar, langsung ambil energi, gantian, langsung dorong ke tengah energinya, set, megang keluar. Nah, gantian tangannya jadi sekarang yang ini di kanan. Nah, jadi berubah kita. Bola, tahan, nggak usah nanti dulu. Nah, tahan. Oh gini. Bola, bola, memegang bola, tahan. Bola, gampangnya seperti itu, tahan. Bola, tahan. Nah, setelah kita switchingnya sudah bagus, ini ke bawah. Sekarang kita masuk. Nah, ini harus dikuasai, namanya alur. Jadi tidak boleh asal. Nah, alur kita masuk A sama dengan A. Apa itu A sama dengan A? Ketika saya kasih, ini namanya fakta, ditangkis sama Bang Volan ya. Bang Volan balik lagi sama. Jadi saya kasih fakta, masukin lagi fakta. Fokus kayak gitu ya, fokus ya. Saya kasih fakta, masukin fakta. Jangan terpengaruh ya, tetap ya. Saya kasih fakta, masuk. Nggak mungkin. Karena serangan vertikal lebih cepat daripada horizontal. Right. Itu rumus pertama. Yes. Jadi kita masuk lagi ya. Jadi kalau saya kasih A, balikin A tanpa berpikir lama. Oke, siap ya. Oke, Cisau dulu, energi. Bola, yes. Wah, cepat langsung nih. Oke, saya masuk fakta, balikin. Yes. Saya kasih faksau, balikin. Yes. Ini. Ini faksau namanya. Nah, saya kasih faksau, balikin. Saya kasih fakta, balikin. Nah, jangan terpengaruh ya. Terus tang, sap, tang. Nah, ketika dia cross line, jangan panik. Selama tangan ini masih nempel sama tangan ini, urusannya berarti ini sama yang ini. Nah, dia diturunin, ini tangkis. Langsung serang leher saya. Set. Nah, kita rubah sebelah sini. Ini alurnya yang harus dikuasai. Serang, tang. Terus ya. Pokoknya jangan panik. Balikin. Yes, balikin. Yes. Masuk lagi ke Cisau. Itu Cisau. Jadi harus tahu alurnya. Gitu. Lagi ya. Tang, balikin. Balikin. Tang, balikin. Yes. Tang, balikin. Oke, good. Oke, balik lagi ke Cisau. Grogi gue. Tapi asli dalam waktu singkat udah langsung nguasain. Gue grogi banget. Nggak semua orang bisa. Harus relax. Saya relax dan konsentrasi. Yes, karena saya excited banget. Yes. Karena jujur aja waktu itu diajar cuma langsung berantem, tapi itu drill. Iya, saya butuh hal-hal yang basic gitu loh. Basic itu menurut saya penting banget. Bagus, benar. Akhirnya ini terpakai dan Coach Aryo udah memberikan informasi yang sangat baik sekali. Gampang banget untuk langsung diambil di pikiran saya. Jarang loh, susah. Cisau itu susah loh sebenarnya. Dan ngajarin juga enak sebenarnya kalau dilihat. Oke, jadi itu bagian. Jadi jangan terlalu kaku, jangan. Nah, sekarang kita terapin ya. Prinsip Cisau bisa nggak dipakai fight beneran? Nah, itu kan pertanyaannya kan. Nah, misalkan Bang Volan posisi itu pertanyaan para netizen. Umum ya. Selalu begitu. Nah, kembali lagi. Saya kasih A, balikin A. Oke, misalkan stand fight, misalkan saya kasih tiba-tiba jab, langsung Bang Volan yang fakta yang tadi. Yang tadi. Gini. Nah, pukul langsung. Tang, itu dia. Tang, itu ya. Ya. Ini kan fakta tuh. Tang, saya kasih sini lagi, Bang Volan balikin lagi. Pang. Nah, fokus di situ ya. Saya kasih fakta, balikin lagi. Pang. Lagi, pang. Saya mau kesini udah keduluan, nggak usah terpengaruh. Udah duluan ini masuk. Iya. Itu, ya. Lagi ya. Saya kasih faksau, tiba-tiba pang, balikin, pang. Ya kan? Saya kasih faksau, balikin. Saya mau kemana? Ini udah pasti masuk duluan. Iya. Itu. Itu. Karena dia sangat cepat ya. Ya, terus juga tadi ada switching kan? Iya. Nah, switching terjadi biasanya tangannya seperti ini nih. Nah, kalau tangannya sudah terjadi silang seperti ini, biasanya lawan itu antara dia turunin ke sini kan, jawabannya ke tadi lagi kan? Iya nggak? Ya kan? Atau dia attack dari bawah kan? Nah, ini harus punya kontrol juga. Dia attack dari bawah, ini turunin jump saut. Dia ke trap, itu masuk. Saya ke trap. Itu harus paham. Selesai. Sat. Harus paham. Gampang banget ya. Dilihat susah tapi ternyata dilakuin juga indah, enak dan simple. Alright, nah jadi itu ya. Jadi saat pukul tiba-tiba menyerang, tinggal taruh ke belakang. Wah, ini masuk nih, kebuka. Simple banget. Nah ini nih ada uniknya. Itu kok tiba-tiba elbow bisa masuk, karena saya agak sedikit suka tuh tiba tepak pak.
Pam. Kalau dalam untuk self defense memang elbow diperbolehkan untuk Wing Chun, memang ada. Cuman kalau self defense. Untuk for self defense di jalan ya. Tapi kalau for sport pada saat cisau seperti tadi itu nggak boleh. Oh, nggak boleh. Yes. Gitu. Balik Kalau lagi ke sportnya. Iya, balik lagi ke aturannya ya. Rules-nya untuk prestasi itu dilarang. Tapi kalau untuk self defense bebas. Bebas banget. Dan yang lebih menariknya lagi kalau sport cisau, ketika kita bermain cisau gitu kan kita rebut-rebutan untuk bisa nempel poin ke pipi. Oh gitu. Atau pukul ke badan. Tapi dengan catatan, ketika kita nempel ke pipi itu harus soft, tidak boleh. Alright. Itu susahnya di situ. Iya. Jadi masa sep. Nah itu disebutnya fajin dalam kejang kemudian relax. Alright. Nah, itu dia. Gimana coba. Jadi misalnya tadi kan Bang Falan udah belajar nih. Iya. Kan cisaunya nih. Nah, seperti ini kan. Tapi Bang Falan ikutin alur karena ini dasar banget. Ketika saya ambil fakta dia mau nyerang nih, Bang Falan udah masuk tuh. Kalau dia nggak nguasain alur, ini udah menang, udah dapat poin. Saya masuk ke sini, Bang Falan jawab lagi ke sini. Saya masuk sini, saya cross line, masuk lagi ke sini. Saya masuk sini, masuk lagi ke sini. Saya ke tengah, masuk lagi cisau kita. Itu baru basic ya. Jadi gitu, dia rebut-rebutan duluan. Kalau ke badan boleh pukul, tapi nggak boleh full power. Iya, boleh full power. Kalau ke muka bolehnya pakai palm. Kayak gitu. Oh. Oke, teman-teman baja. Jadi bisa dibilang ini adalah salah satu basic dari Wing Chun. Nah, tapi mungkin suatu saat kita akan langsung mempraktekkan ataupun kita liput lagi tentang Wing Chun, tapi yang lebih ke sportnya, lebih ke gimana caranya bertarung di dalam Wing Chun. Mungkin suatu saat kita akan langsung meliput tentang kejuaraan Wing Chun. Ini sangat menarik. Wing Chun ini bisa dibilang salah satu bela diri wushu tradisional ya? Yes. Ya, dan akhirnya sudah dipertandingkan juga ya? Alhamdulillah. Wow, oke. Bagus sekali. Oke, untuk itu terima kasih banyak. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa latihan terus seperti biasa. Kuasai semua informasi khususnya untuk bela diri. Untuk memperbanyak ataupun membuat semua informasi kaedah bela diri kita semakin bertambah. Dan semakin rendah diri lagi, rendah hati lagi. Jangan terlalu bangga dan terlalu sombong untuk mendapatkan semua apa yang kalian punya. Karena di atas langit masih ada langit. Oke, terima kasih banyak. Semoga hari ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan saya Falan Monggyo dan Coach Aryo. Oke, sebentar lagi. Kalau untuk latihan Wing Chun di mana? Untuk latihan Wing Chun ada bisa di Jakarta. Mana ini? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, ya. Kemudian di Bekasi juga ada. Bisa search juga IG saya Aryo ACMA. Aryo ACMA. Nah, di sini sudah ada. Oke. Dan teman-teman kalau umpamanya ada yang ingin memberikan informasi tentang Wing Chun latihan di mana, langsung saja share tempat latihan kalian. Siapa tahu teman-teman yang lain untuk belajar juga. Mungkin di luar dari Jakarta ataupun di luar dari Jawa. Karena Wing Chun semakin banyak dikagumi. Oke, terima kasih banyak. Salam olahraga, salam bela diri. Iya, oke. Banyak Joni, boom. Banyak Joni, boom.